dalam iman pun kita harus melakukan bagian kita. Ketika kita beriman kepada Kristus, maka tindakan kita seperti Kristus. Iman kita adalah iman di dalam pengajarannya dalam kasih, maka tindakan kita harus menunjukkan kasih. Selamat datang kehidupan, selamat belajar di sini. Muribu pasar ibu hebat mengukir mimpi-mimpi. Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan kita pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita hidup karena iman kita kepada Allah dalam Yesus Kristus. Kita hidup karena karunia daripada Tuhan. Kita hidup karena Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita akui bahwa Allah secara iman memberikan oksigen bagi kita, napas kehidupan bagi kita, kesehatan bagi kita, berkat-berkat bagi kita. Dan itulah iman kita. Namun banyak orang memahami dengan iman yang seperti ini, maka ketika sakit tidak perlu ke rumah sakit atau ke dokter. Karena apa? Tuhan langsung menyembuhkan. Itu pemahaman yang kurang tepat, itu pemahaman yang salah. Silahkan kita menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Namun Tuhan bertindak, bekerja melalui hikmat-Nya yang diberikan kepada warga, orang yang di sekitarnya. Dokter, perawat, rumah sakit, dan banyak lagi yang Tuhan pakai di tengah-tengah dunia ini untuk membantu dan menolong kita. Ya, oleh karena itu jangan terjebak pada pemahaman yang sekuler, pemahaman yang tersesatkan. Banyak orang mengatakan hidup kita adalah hidup dalam iman, maka setiap orang yang beriman pasti kaya, setiap orang yang beriman pasti tak pernah sakit, karena kalau dia miskin pasti tak beriman, kalau dia sakit pasti tak beriman. Dan inilah pemikiran-pemikiran yang salah menyesatkan kita sehingga akan ada penghakiman-penghakiman, dan inilah muncul nilai-nilai fanatisme di tengah-tengah kehidupannya. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mau meluruskan iman kita bukanlah iman yang sembarangan. Iman kita adalah kepada Allah dalam Yesus Kristus. Sehingga kalau kita melihat perjalanan kehidupan kita harus bercerminkan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus pernah mengalami penderitaan. Maka kalaupun kita beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus, kita pun akan masuk ke dalam satu yang namanya terbuka peluang untuk hidup dalam penderitaan, tantangan, ancaman, dan masalah. Jangan hakimi orang lain ketika mereka mengalami pergumulan. Justru dengan pergumulan ini akan menguatkannya dan bahkan tahan uji dalam segala sesuatu, sehingga imannya bertumbuh dan semakin yakin kepada kekuatan Allah dalam Yesus Kristus. Ya, maka di dalam firman Tuhan hari ini meluruskan bahwa soal iman itu, bahwa kita yang dibenarkan karena iman. Iman yang dibenarkan, kita yang dibenarkan dalam iman itu harus bercerminkan dalam Yesus Kristus. Maka poin yang pertama, dengan pemahaman ini, jangan menghakimi orang lain dalam imannya. Setiap orang pasti akan mengalami yang namanya ancaman, tantangan, masalah, pergumulan. Dan kiranya ketika itu terjadi, kita berikan semangat dan kekuatan supaya mereka bisa menang sampai kepada tujuan makna daripada pergumulan tersebut. Ya, maka itu mari bersama
kita kuat dalam iman, dalam Yesus Kristus. Ingat, dalam iman pun kita harus melakukan bagian kita. Ketika kita beriman kepada Kristus, maka tindakan kita seperti Kristus. Iman kita adalah iman di dalam pengajarannya dalam kasih, maka tindakan kita harus menunjukkan kasih. Bukan hanya tinggal diam berpangku tangan, bukan hanya duduk-duduk ungkang kaki, tapi kita berperan, memiliki kontribusi yang positif, membangun bagi masyarakat, dan itu menunjukkan iman yang benar, yang sudah dibenarkan oleh Allah. Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena itu, hanya iman saja menimbulkan fanatisme, hanya perbuatan saja menimbulkan kesombongan, tapi iman dan perbuatan dibenarkan di dalam Allah. Dan itulah kebenaran yang sejati di tengah-tengah kekristenan kita. Iman yang berbuat, iman yang realistis yang kita tunjukkan, sehingga melalui kehidupan kita banyak orang akan melihat Kristus hidup di dalam kita, Kristus berkarya di dalam kita, sehingga banyak orang akan datang berbondong-bondong datang kepada Kristus dan menjadikannya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya iman kita berbuah dalam perbuatan-perbuatan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Selamat datang kehidupan, selamat belajar di sini. Murid Bapak 1000 hebat mengukir mimpi-mimpi. Tanda sukses kita lagi, tak ada kata berhenti. Murid Bapak 1000 tetap semangat dalam hati. Murid Bapak 1000 pemenang, di setiap langkah pasti menang. Murid Bapak 1000 bahagia, senyum cemerlang, oh luar biasa. Tak kenal lelah atau malu, tetap pegang tiap waktu. Murid Bapak 1000 maju, membawa harapan baru. Murid Bapak 1000 pemenang, di setiap langkah pasti menang. Murid Bapak 1000 bahagia, senyum cemerlang, oh luar biasa. Kaki di tangan kita, jangan pernah menyerah. Murid Bapak 1000 yang terhebat, bersama kita capai cita. Murid Bapak 1000 pemenang, di setiap langkah pasti menang. Murid Bapak 1000 bahagia, senyum cemerlang, oh luar biasa. Takdir di tangan kita, jangan pernah menyerah. Murid Bapak 1000 yang terhebat, bersama kita capai cita.